Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hesti Devina, NIM 05585184 Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan berpidato dengan gaya storytelling bertemakan bangkit setelah dihancurkan, seni untuk menemukan diri lagi. Untuk memenuhi tugas 3 public speaking. Baik, mari kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Teman-teman, pernahkah kalian berada di titik di mana hidup terasa benar-benar menghancurkan segalanya? Saat semua rencana runtuh, harapan lenyap, dan yang tersisa hanyalah air mata. Saya pernah, dan bukan hanya sekali. Ada hari saya pernah gagal di titik yang paling saya yakini, hampir membangun masa depan yang saya impikan. Lalu semuanya hilang begitu saja. Ada hari ketika orang yang saya percayai, saya beri hati, justru meninggalkan luka fisik dan hati yang tak pernah saya bayangkan. Waktu itu saya hanya bisa diam dan bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa semua ini terjadi secara bersamaan?" Namun di balik kehancuran itu, saya menemukan sesuatu yang tak ternilai. Seni untuk bangkit menemukan diri saya lagi. Kehancuran seringkali membuat kita merasa tak berdaya, tapi justru disitulah Tuhan sedang berbicara paling keras. Ia tidak menghancurkan kita untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan kita dari arah yang salah. Kadang kita terlalu sibuk membangun versi kehidupan dunia, sampai lupa membangun ketenangan di hati. Dan ketika semuanya runtuh, barulah kita sadar bahwa tempat paling kuat untuk kembali hanyalah kepada Allah. Seperti dalam firman-Nya, "Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan." Ayat ini bukan hanya janji, tapi pelukan lembut dari Tuhan bahwa setiap luka membawa pesan dan setiap jatuh menyimpan arah baru untuk bangkit. Teman-teman, bangkit itu tidak selalu harus kuat. Kadang bangkit berarti berani menangis tapi tidak menyerah, berani kecewa tapi tetap berdoa, dan meski langkah terasa berat, tetap berjalan walau perlahan. Saya mulai bangkit karena bukan semuanya berubah, tapi karena saya belajar menerima bahwa hidup tidak harus sempurna, menerima bahwa orang bisa mengecewakan, dan menerima bahwa luka juga bagian dari proses menjadi manusia. Dari sana, saya mulai mengenali diri saya lagi, bukan sebagai orang yang gagal, tapi sebagai seorang yang pernah hancur dan sekarang tumbuh. Menemukan diri lagi bukan soal melupakan masa lalu, melainkan berdamai dengannya. Saya belajar memaafkan bukan berarti mereka layak dimaafkan, tapi karena saya layak untuk tenang. Saya belajar melepas bukan karena tidak peduli, tapi karena saya percaya setiap yang pergi membawa pelajaran dan setiap yang tertinggal membawa kekuatan. Dan saya percaya bahwa Allah tidak akan pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Janganlah kamu berputus dari rahmat Allah. Ayat ini menjadi nafas baru bagi saya bahwa sebesar apapun luka yang pernah menghancurkan, rahmat Allah selalu lebih luas daripada kesedihan kita. Sahabat-sahabatku, kehidupan ini tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu mulus. Terkadang kita harus jatuh agar tahu rasanya berdiri, harus kehilangan agar belajar menghargai, dan harus hancur agar menemukan makna yang sejati. Jadi, jika hari ini kamu dalam masa tersulit, ingatlah kamu sedang tidak berakhir. Kamu hanya sedang dibentuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena di balik setiap luka akan ada cahaya yang menunggu untuk kamu temukan. Dan di balik setiap tangis ada kekuatan baru yang sedang tumbuh di dalam hatimu.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.